Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, jalan yang menuju hidup. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita belum merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah pada kesempatan sore hari ini kembali kami dikuatkan, kembali kami boleh diingatkan melalui sapaan firman Tuhan untuk kami hidup terus mencari dan mencari Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian bacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah ketika kita pergi ke satu tempat yang baru, kita kemudian salah arah? Salah arah, tentu saja itu menggelisahkan kita semua, bukan? Namun jika kemudian kita bisa dengan cepat berbalik ke arah yang tepat, tentu itu akan melegakan kita semua. Kitab Amos banyak berbicara tentang penghukuman yang Tuhan sampaikan melalui nabinya, karena bangsa Israel dikatakan telah salah arah. Bangsa Israel berubah arah mencari Tuhan yang benar, berbalik mencari sembahan yang lain. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, paling tidak Amos, seorang nabi dari Tekoa yang diutus Tuhan untuk berbicara kepada kerajaan Israel Utara, menyebut ada 3 tempat yang penting, yaitu Betel, Gilgal, dan Beersheba. Apa yang menarik dari ketiga tempat ini? Tempat yang pertama yaitu Betel. Betel sendiri artinya adalah rumah Tuhan. Dahulu disebut Luz dan diberi nama baru oleh Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 19. Kota ini juga menjadi tempat yang penting bagi Samuel dan setiap tahun ia mengunjungi kota ini. Namun kemudian alih-alih Betel menjadi tempat pemujaan bagi Tuhan yang benar, Betel berubah menjadi rumah berhala bagi kerajaan Israel Utara. Ketika Yerobeam mulai membangun sebuah kuil di Betel dan kemudian dia meletakkan seekor anak lembu emas sebagai objek pemujaan. Dengan demikian, nama Betel tidak lagi tepat. Nabi Hosea menyebut tempat ini menjadi Bet Awen, yang artinya adalah rumah kejahatan. Tempat yang kedua adalah Gilgal. Gilgal berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yaitu galal, yang berarti menggulung. Gilgal menjadi tempat yang cukup penting di dalam sejarah bangsa Israel. Perjamuan Paskah pertama di Kanaan diadakan di kota Gilgal ini. Dari Gilgal Yosua memimpin Israel menyerang Yeriko dan memimpin serangan merebut bagian selatan Kanaan. Di dalam 1 Samuel 11 ayat 14, Gilgal adalah tempat di mana Saul ditabiskan sebagai raja atas Israel yang dikukuhkan oleh Samuel. Di Gilgal pula Samuel dan Saul berpisah untuk selamanya setelah Saul tidak lagi taat kepada Tuhan di dalam perang melawan bangsa Amalek. Dalam perjalanan waktu, Gilgal juga menjadi tempat penyembahan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tempat yang terakhir adalah Beersheba. Tempat ini sangat penting karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Abraham, Ishak ataupun Yakub. Dari sinilah Abraham berangkat untuk mengorbankan Ishak anaknya.
Ungkapan dari dan sampai ke Beersheba di dalam kitab Hakim-Hakim menunjukkan bahwa Beersheba adalah kota paling selatan dari negeri Kanaan. Kota ini penting karena merupakan jalur perdagangan ke Mesir. Tetapi dalam perjalanan waktu, kota ini juga menjadi pusat kegiatan penyembahan berhala. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga tempat tersebut pada awalnya adalah baik adanya, menjadi tempat yang bersejarah bagi orang Israel ataupun di dalam kehidupan spiritual mereka. Tetapi dalam perjalanan waktu, tempat-tempat ini menjadi tempat di mana orang Israel kemudian mencari sembahan yang lain. Karena itu Tuhan berkata, "Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba." Mengapa demikian? Ketika orang-orang Israel pergi beribadah ke Betel, Gilgal, atau ke Beersheba, mereka tidak benar-benar mencari Tuhan, melainkan datang kepada Tuhan dengan persembahan yang najis atau datang kepada dewa-dewa palsu yang disembah oleh orang-orang kafir di sekitar mereka. "Carilah aku," itu kata Tuhan. Apa artinya? Apa artinya mencari Tuhan? Benar, kita mencari Tuhan di rumah Tuhan. Namun sesungguhnya mencari Tuhan lebih dari sekedar datang beribadah di rumah Tuhan. Kata mencari adalah satu pesan yang cukup penting di dalam kitab Amos. Mencari Tuhan artinya kita taat dan sungguh-sungguh pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, menjalani seluruh hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Jika kita tidak siap untuk melakukan ini dan sebaliknya mempercayai kebijaksanaan kita sendiri untuk memilih apa yang akan kita terima atau tolak, maka kita telah berhenti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Penekanan Amos untuk mencari Tuhan tidak hanya untuk orang Israel saja, tetapi pesan ini adalah juga untuk kita hari ini. Kita yang hidup pada hari ini menghadapi masalah yang sama, menyembah kepada Tuhan yang lain dan melakukan banyak kejahatan dan dosa. Kita memang tidak menyembah patung, namun tanpa kita sadari, ketika kita menjadikan kekayaan, kedudukan, ketenaran kita sebagai yang terutama, dan itulah yang menjadikan kita nyaman, artinya kita sudah menjadikan semua ini sebagai Tuhan yang lain. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, bukan yang lain, maka kita akan berjalan ke jalan yang menuju hidup. Carilah Tuhan dengan mendekat kepadanya, bertobat, dan mengikuti Dia dengan melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Itu semua dimulai di dalam hati, yaitu pikiran dan kehendak kita. Dan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam keterikatan pada yang baik dan terlepas dari hal yang buruk. Tidak peduli siapa kita, mencari Tuhan melalui ketaatan akan kehendak Tuhan adalah satu-satunya cara untuk kita boleh menikmati kasih dan belas kasihan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, dan kemudian kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini adalah pesan bagi kita semua. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, lakukan hal yang benar dengan cara yang benar, disadari atau tidak. Ketika kita mencari kebenaran yang sejati, artinya kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan berjalan ke arah yang benar. Carilah Tuhan, maka kamu akan berjalan menuju jalan yang menuju hidup. Biarlah renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini menguatkan setiap kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin.